Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian media visual dua dimensi. Media visual merupakan penyajian informasi sebagai media pembelajaran yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Terdapat dua jenis media visual, antara lain yaitu media visual dua dimensi dan media visual tiga dimensi. Media visual dua dimensi merupakan media pembelajaran yang hanya terbatas dengan panjang dan juga lebar. Lain halnya dengan media visual tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Beberapa contoh media visual dua dimensi antara lain poster, gambar, kartu, papan, dan lain sebagainya. Nah, fungsi utama dari media visual yaitu menyampaikan informasi dari pemberi informasi untuk penerima informasi. Media visual terbilang efektif digunakan sebagai media pembelajaran karena media visual dapat dengan jelas menggambarkan materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Nah, untuk menambah minat serta semangat peserta didik, maka perlu ada kolaborasi dengan konsep-konsep media yang lebih menarik. Dalam pembuatan media visual, kita harus selalu mempertimbangkan dan juga memperhatikan prinsip-prinsip media visual. Adapun prinsip-prinsip media visual tersebut yaitu yang pertama, penggunaan media visual disederhanakan dengan diagram grafis atau garis. Yang kedua, media visual digunakan untuk meringkas informasi. Yang ketiga, grafis digunakan sebagai kesimpulan materi pembelajaran. Yang keempat, yaitu melibatkan siswa untuk melakukan replikasi. Yang kelima, digunakan untuk membedakan antara konsep satu dengan konsep yang lain. Yang keenam, keseimbangan dalam penggunaan media visual harus diperhatikan. Dan yang ketujuh, dalam penggunaan media visual harus tepat dan juga jelas. Yang kedelapan, memilih warna agar mudah diingat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu dalam penggunaan gambar harus mengandung teks penjelas materi pembelajaran tersebut. Nah, agar pemanfaatan media visual dapat efektif serta optimal, maka prinsip-prinsip tersebut harus selalu ada dalam penggunaan media visual, sehingga materi pembelajaran yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Belajar siswa. Ensiklopedia menjadi penunjang sumber belajar siswa dalam suatu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu adalah buku suplemen. Buku suplemen merupakan buku yang berfungsi untuk menambah pembendaharaan ilmu siswa. Buku suplemen dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk memenuhi minat-minat individu mereka. Nah, seperti itu pemaparan materi dari saya. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik media visual dua dimensi akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Mbak Ayu, tempat dan waktu saya kembalikan. Yang selanjutnya yaitu adalah media berbentuk papan. Media papan merupakan media yang digunakan dulu untuk melukiskan pokok keterangan
dan rangkuman pelajaran. Terdapat berbagai macam media papan, diantaranya yaitu papan tempel, papan panel, dan papan magnet. Papan tempel. Papan tempel merupakan media yang digunakan untuk menempelkan suatu informasi atau pesan. Biasanya, media tempel berbentuk sebuah bilah papan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah papan panel. Papan panel merupakan lapisan kain panel yang terdapat pada suatu papan dan digunakan untuk menempelkan suatu gambar maupun simbol. Dalam berbagai jenis pembelajaran, papan panel ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu adalah papan magnet. Papan magnet merupakan sebuah papan logam yang dilapisi dengan email putih sehingga permukaannya dapat ditempeli berbagai benda ringan yang mengandung magnet. Papan magnet bersifat multifungsi karena tidak hanya dapat digunakan untuk menempelkan benda yang mengandung magnet, tetapi juga dapat digunakan sebagai papan tulis spidol dan juga layar proyektor. Yang nomor 3 merupakan media cetak. Media cetak merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks maupun gambar yang dituangkan dalam lembaran-lembaran kertas. Adapun macam-macam media cetak diantaranya, yang pertama yaitu adalah buku pelajaran. Buku pelajaran merupakan buku teks yang berisi suatu ilmu pengetahuan yang dicetak dan disusun secara sistematis dan juga logis. Buku pelajaran bersifat sebagai sumber belajar individu, sebagai pedoman mengajar bagi guru, serta sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan guru dalam pembelajaran yang terorganisir. Yang kedua yaitu adalah surat kabar atau majalah. Surat kabar atau majalah yaitu media cetak yang berisi informasi sebagai media komunikasi yang memiliki pengaruh dan peran yang besar bagi pembacanya. Terdapat dua jenis surat kabar, yaitu surat kabar umum dan juga surat kabar sekolah. Dan yang ketiga yaitu adalah ensiklopedia. Ensiklopedia adalah kamus besar yang berisi istilah-istilah ilmu pengetahuan yang penting bagi sumber belajar siswa. Ensiklopedia menjadi penunjang sumber belajar siswa dalam suatu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu adalah buku suplemen. Buku suplemen merupakan buku yang berfungsi untuk menambah pembendaharaan ilmu siswa. Buku suplemen dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk memenuhi minat-minat individu mereka. Nah, seperti itu pemaparan materi dari saya. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik media visual 2 dimensi akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Mbak Ayu, tempat dan waktu saya kembalikan.